Hai Sobat Spoiler, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Jumpa lagi dengan Mimin Oni di sini. Pada video kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film Jepang yang cukup memacu adrenalin yang berjudul Karakter tahun 2020. Film ini menceritakan tentang seorang komikus yang menjadikan seorang pembunuh berantai menjadi salah satu karakter utama dalam komiknya. Sebelum itu, jika kalian suka dengan pembahasan alur film, silakan klik tombol like dan juga subscribe untuk mendukung channel ini biar makin berkembang. Oke, tanpa basa-basi lagi mainkan intronya. Kisah dimulai dengan diperlihatkannya aktivitas seorang komikus, atau dalam bahasa Jepangnya disebut dengan mangaka, yang tengah lembur untuk menyelesaikan komiknya. Sang mangaka yang bernama Keigo itu tampak bekerja sangat keras sehingga harus diingatkan oleh sang istri, Natsumi, untuk tidur sejenak. Namun Keigo mengatakan bahwa sang editor hanya memberi tenggat waktu hingga jam 3 sore sehingga ia harus menyelesaikan karyanya secepat mungkin. Di sebuah kantor percetakan, tampak Keigo tengah diwawancarai oleh salah satu editor. Sang editor merasa kagum dengan keterampilan Keigo dalam menggambar meskipun ia masih mengerjakan komik secara manual. Keigo mengakui, keterampilannya itu didapat semenjak menjadi asisten salah satu komikus senior. Keigo pun sering mendapatkan berbagai penghargaan komikus pemula. Meski begitu, ia belum pernah debut secara resmi sebagai seorang komikus. Sang editor mengatakan, meskipun ia sangat menyukai keterampilannya, namun Keigo masih memiliki kekurangan dalam menciptakan sebuah karakter penjahat dalam komik yang bergenre suspense tersebut. Jadi, sang editor pun terpaksa menolak proposal komiknya dan meminta Keigo untuk lebih berjuang lagi. Keigo merasa sangat terpukul atas penolakan itu. Ia merasa seluruh hasil kerja kerasnya selama ini sia-sia saja. Keigo pun memutuskan untuk berhenti dari dunia komik dan mulai mencari pekerjaan lain. Akhirnya ia mendatangi studio komik di mana dulu ia bekerja. Ia pun mengatakan pada si komikus senior bahwa ia akan berhenti dari dunia komik, karena impiannya untuk menerbitkan sebuah buku telah sirna. Seluruh rekan-rekan asistennya pun terkejut atas keputusan Keigo, namun Keigo berkata akan menyelesaikan pekerjaan terakhirnya pada hari itu. Suatu ketika, si komikus senior meminta salah satu asistennya untuk membuat sketsa rumah sebuah keluarga. Namun saat itu semua asistennya tengah sibuk pada pekerjaan masing-masing. Akhirnya Keigo mengusulkan diri untuk membuat sketsa itu. Singkat cerita, Keigo pun bersiap untuk pergi mencari contoh rumah keluarga yang diminta oleh senseinya. Sepeninggalnya, salah seorang asisten bertanya pada sang sensei mengapa Keigo sulit debut padahal komiknya sangat bagus. Sang sensei mengatakan bahwa Keigo adalah orang yang terlalu baik sehingga ia tak pernah bisa membayangkan sebuah karakter jahat secara nyata. Dalam perjalanan mencari contoh rumah sebuah keluarga, mata Keigo tertuju pada sebuah rumah yang menurutnya sangat cocok dengan image yang ia cari. Keigo pun mulai membuat sketsa rumah tersebut. Saat tengah menggambar bagian belakang rumah, tiba-tiba ia dikejutkan oleh suara pintu yang terbuka. Mengira itu adalah pemilik rumah, ia pun buru-buru minta maaf dan menjelaskan tujuannya hanya menggambar. Namun pintu itu kembali menutup. Kemudian salah seorang tetangga rumah tersebut memanggil Keigo untuk mengecilkan volume musik dari rumah itu. Keigo pun menjelaskan bahwa ia bukan pemilik rumah tersebut. Namun si tetangga tak mau tahu, ia berpikir bahwa Keigo mengenal si pemilik rumah dan menyuruhnya mengecilkan volume musik. Jika tidak, si tetangga mengancam akan melapor ke polisi. Tak ingin melibatkan polisi, akhirnya Keigo terpaksa masuk dan berusaha memberitahu si pemilik rumah soal komplain si tetangga. Namun begitu ia masuk lebih dalam, betapa terkejutnya Keigo tatkala menyaksikan sebuah pemandangan yang amat mengerikan. Ia melihat sebuah keluarga yang beranggotakan 4 orang, dalam keadaan terikat telah terbunuh secara sadis di ruang makan. Keigo pun sangat syok sehingga membuatnya terjatuh di genangan darah. Di kondisi yang semakin panik, tak sengaja ia melihat seseorang di luar jendela tengah bergerak sembari menenteng pisau. Ya, itu adalah sang pelaku pembunuhan keji tersebut. Singkat waktu, polisi pun tiba di TKP atas laporan Keigo. Kasus itu pun dinamai kasus pembunuhan keluarga Funakoshi. Polisi yang menginvestigasi rumah itu tak menemukan senjata pembunuhannya. Salah seorang polisi yang bernama Seida, diminta untuk menginterogasi Keigo yang merupakan saksi mata.
Keigo pun menceritakan seluruh kronologi mengapa ia bisa ada di sana dan juga latar belakangnya. Namun saat ditanya apakah ia sempat melihat si pelaku, Keigo pun berbohong dengan mengatakan bahwa ia tak melihatnya. Selesai interogasi, Keigo pun diizinkan pulang ke rumah. Di rumah, ia yang masih diliputi perasaan mencekam, tiba-tiba membuat seluruh sketsa pembunuhan yang baru saja disaksikannya. Beberapa hari kemudian, aparat polisi tengah rapat dan mencurigai si pelaku adalah Henmi Atsushi, pria 50 tahun yang dulu juga pernah membunuh keluarga berisi 4 orang saat ia berusia 16 tahun. Tanpa mengulur waktu, polisi pun segera meringkus pria tua tersebut. Saat diinterogasi, pria tua itu pun mengakui bahwa ia yang melakukan pembunuhan tersebut. Meski demikian, ia tak dapat menjelaskan detail pembunuhan dengan alasan tak mengingatnya. Seida pun tampak kurang puas dengan hasil interogasi tersebut. Tapi atasannya memberitahu bahwa kepala polisi akan segera menutup kasus dan menetapkan Henmi sebagai pelakunya. Keesokan harinya, polisi menyatakan pelaku telah ditangkap dan tersangka adalah Henmi Atsushi. Keigo yang menonton investigasi tersebut melalui televisi pun terkejut. Ia tahu betul bahwa Henmi bukanlah pelaku yang sebenarnya. Ia pun buru-buru kembali ke ruang kerjanya dan menyelesaikan sketsa pelaku yang ia lihat malam itu. Di lain waktu, tampak sebuah keluarga di dalam mobil tengah melewati sebuah jalanan di hutan. Di tengah jalan ia melihat sebuah mobil mogok dan tak jauh dari sana ada seorang pria tengah berjalan kaki menyusuri jalan tersebut. Sang ayah pun berinisiatif menanyakan kondisi pria tersebut. Si pria berambut pink itu mengatakan bahwa mobilnya mogok dan meminta tumpangan. Di tengah perjalanan mereka pun berbincang-bincang. Si ayah menanyakan alasan pria tersebut bepergian di tengah gunung sendirian. Namun alih-alih menjawab pertanyaannya, si pria tersebut justru mengatakan bahwa keluarga yang beranggotakan 4 orang adalah keluarga yang paling bahagia. Lalu si pria melihat ke salah seorang anak dari keluarga itu tengah asyik membaca komik berjudul 34. Dengan antusias ia mengatakan bahwa karakter Dagger, si pembunuh berantai dalam komik itu sangat mirip dengannya dan ia sangat menyukai karakter tersebut. Mendengar ucapannya, membuat keluarga itu terlihat tidak nyaman. Tak lama kemudian si pria tadi tiba-tiba minta diturunkan, namun sebelum turun si pria itu bertanya pada sang ibu. Waktu pun berlalu. Terlihat polisi telah ramai tiba di lokasi jalan di tengah gunung tersebut. Tampak sebuah mobil telah terguling di jurang sisi jalan. Di mobil itu ditemukan keluarga yang kita lihat tadi telah tewas dalam kondisi terikat pada kursi mobil. Dan kasus kali ini dinamai kasus pembunuhan keluarga Hara. Di sana juga nampak kehadiran polisi Seida, yang dulu menangani kasus keluarga Funakoshi. Walaupun awalnya ia sempat dihalangi karena kasus ini di luar yuridiksinya, namun atasannya berusaha membujuk polisi yang tengah berwenang saat itu. Seida merasakan ada kesamaan antara kasus ini dengan kasus keluarga Funakoshi. Ia masih merasakan kejanggalan meskipun Henmi telah ditetapkan sebagai pelakunya. Saat mobil tersebut diangkat, tampaklah dengan jelas kondisi keluarga tersebut. Dari luka-lukanya, tampaklah penyebab kematian mereka disebabkan oleh senjata tajam. Saat polisi lain tengah menyelidiki TKP, Seida meminta izin untuk mengecek bagian dalam atap mobil. Dan benar saja, di sana Seida menemukan pisau yang digunakan pelaku untuk membantai keluarga itu. Dalam perjalanan kembali, sang atasan menanyakan mengapa Seida bisa mengetahui lokasi tersimpannya senjata pembunuhan tersebut. Tanpa banyak bicara, Seida pun menyodorkannya sebuah komik berjudul 34. Setelah dibaca baik-baik, pada komik itu terdapat semua scene yang persis sama dengan pembunuhan yang baru saja terjadi. Bahkan petunjuk ditemukannya senjata pembunuhan itu pun telah dimuat dalam komik tersebut. Menariknya, pengarang komik itu adalah Yamashiro Keigo, yang dulu merupakan saksi pembunuhan keluarga Funakoshi. Bahkan, kasus pembunuhan keluarga Funakoshi pun juga dimuat pada komik itu di seri sebelumnya. Seida pun berteori bahwa pelaku pembunuhan keluarga Funakoshi dan keluarga Hara adalah orang yang sama. Dan artinya, selama ini mereka telah menangkap orang yang salah. Di lokasi lain, tampaklah Keigo dan istrinya tengah melihat-lihat furnitur bayi. Sepertinya istri Keigo saat itu tengah mengandung. Saat berkunjung ke kediaman orang tua mereka, diketahui bahwa Keigo kini telah jadi mangaka yang sukses dan hidup mewah. Di tengah obrolan tersebut, tiba-tiba Keigo mendapat panggilan telepon dari editornya. Di sebuah apartemen mewah,
tampaklah polisi Seida dan atasannya tengah dipandu oleh editor Keigo menuju unit kediaman sang komikus. Begitu sampai, mereka pun disambut oleh Natsumi dan dipersilahkan masuk menuju ruang kerja Keigo. Saat bertemu dengan Keigo, Seida pun membahas tentang pembunuhan keluarga Hara yang terjadi baru-baru ini. Ia pun memperlihatkan kesamaan gambar antara scene pembunuhan dan gambar dalam komik karangan Keigo. Mendengar hal itu, Keigo tampak sangat terkejut, karena ia juga baru mengetahui soal kasus keluarga Hara. Ia tak menyangka, kasus dalam komiknya akan terjadi di dunia nyata. Kali ini Seida kembali menanyakan pada Keigo, adakah seseorang yang terlintas di benaknya terkait pelaku pembunuhan tersebut. Dan lagi-lagi kali ini Keigo menyangkalnya. Seida yang curiga pun bertanya, mengapa Keigo menjadikan kasus pembunuhan keluarga Funakoshi sebagai model untuk karya sebelumnya. Bahkan dalam seri itu diceritakan bahwa saksi yang menemukan korban sempat melihat si pelaku. Seida bertanya apakah mungkin saat itu Keigo juga melihat si pelaku. Namun Keigo berdalih bahwa itu hanyalah sebuah karya fiksi saja. Tak menyerah, Seida pun lanjut menanyakan siapakah model asli dari dagger si pembunuh dalam komiknya. Dan lagi-lagi Keigo berbohong dengan mengatakan bahwa itu adalah karakter orisinil karangannya sendiri. Karena tak mendapatkan jawaban yang diinginkan, akhirnya Seida dan atasan pun pamit undur diri. Sepeninggal mereka, Keigo pun bertanya pada si editor, apakah ia sebaiknya berhenti menulis karena karyanya telah menginspirasi orang lain untuk meniru pembunuhan yang ada dalam komik karangannya. Namun si editor kurang setuju dengan mengatakan itu hanya sebuah kebetulan. Terlebih saat itu komik karangan Keigo tengah berada di puncak kepopuleran. Bahkan ada usulan bahwa komik itu ingin dijadikan film. Namun Keigo sama sekali tak menyetujui hal itu. Malam harinya, Keigo pun mampir ke kedai langganannya untuk minum bir. Namun tiba-tiba Seida muncul di sana yang membuat Keigo menduga bahwa ia tengah diikuti. Namun Seida mengatakan bahwa jam dinasnya telah usai. Seida mengutarakan bahwa ia sebenarnya adalah penggemar komik karya Keigo. Ia pun memberikan nomor telepon dan kartu namanya untuk dihubungi kalau nanti Keigo mengingat sesuatu. Tiba-tiba atasan Seida menelponnya sehingga ia pamit keluar untuk bicara. Sementara di dalam kedai, seseorang menghampiri Keigo dengan mengatakan bahwa ia adalah penggemar beratnya, dan ternyata, orang tersebut ialah si pembunuh berantai yang pernah dilihatnya dulu. Keigo pun terkejut dengan kemunculan si pelaku di depan matanya. Pria tersebut mengaku bernama Morozumi. Ia meyakini bahwa karakter Dagger sangat mirip dengannya dan ia sangat memahami perasaan karakter tersebut. Morozumi pun mengungkapkan rasa terima kasihnya karena Keigo telah membuat karya artistik demi dirinya. Dan ia mengakui bahwa ia telah mewujudkan karya yang ditulis Keigo di dunia nyata. Namun tiba-tiba matanya tertuju pada kartu nama polisi Seida yang terletak di atas meja. Si pembunuh itu diam-diam memungutnya. Saat di luar, Morozumi sempat menatap Seida yang tengah berbincang di telepon, dan kemudian pergi. Sementara di dalam kedai, Keigo tampak pucat dan ketakutan. Ia pun menggambar sketsa Morozumi dan menanyakan pada pemilik kedai apa ia sering datang ke sana. Namun si pemilik kedai tidak mengenalnya dan malah menyimpan sketsa tersebut. Begitu Seida kembali, Keigo pun telah meninggalkan kedai itu. Keesokan harinya, hasil pemeriksaan senjata pembunuhan yang ditemukan di atap mobil keluarga Hara pun keluar. Ternyata, itu adalah pisau yang sama dengan pisau yang menghabisi keluarga Funakoshi. Dan itu artinya, pembunuh keluarga Funakoshi dan keluarga Hara adalah orang yang sama. Jadi, keesokan harinya polisi mengadakan konferensi yang menyatakan bahwa Henmi Atsushi dibebaskan dari dakwaan pembunuhan keluarga Funakoshi. Pada hari itu, tampaklah Morozumi tengah memperhatikan sebuah keluarga yang tengah berkemah di tepi sungai. Tak berselang lama, polisi pun menemukan sebuah keluarga telah dibantai yang berlokasi di tepi sungai. Dan lagi-lagi TKP tersebut sama persis dengan adegan dalam komik. Polisi Seida pun mencari keberadaan Keigo terkait hal tersebut. Namun Keigo tak ditemukan di tempat biasa ia minum itu. Seida pun tak sengaja melihat sketsa wajah buatan Keigo yang dipajang oleh pemilik kedai. Pemilik kedai mengatakan bahwa itu adalah sketsa wajah orang yang duduk di sebelah Keigo di waktu itu. Keesokan harinya Keigo tengah menyusul Natsumi yang tengah memeriksakan kandungannya di rumah sakit. Saat mereka tengah berbincang di parkiran, tiba-tiba keduanya dikagetkan oleh kehadiran Morozumi.
Morozumi memperkenalkan diri sebagai orang yang telah membantu Keigo dalam memberi ide untuk karya-karyanya. Si pembunuh itu pun menduga kehadiran Natsumi di rumah sakit adalah karena ia tengah mengandung. Baginya, anak dan keluarga adalah bentuk kebahagiaan. Takut akan keselamatan keluarganya terancam, Keigo pun buru-buru membawa Natsumi pergi dari sana. Di perjalanan pulang, Keigo pun mengakui segalanya. Ia mengakui bahwa ia sebenarnya melihat Morozumi di malam terjadinya pembunuhan Funakoshi. Namun ia bungkam dan justru menjadikannya sebagai karakter dagger dalam komiknya. Keigo yang tak tahan lagi, menceritakan semuanya pada polisi Seida. Ia minta maaf karena telah merepotkan kepolisian dan berjanji akan menebus kesalahannya. Keesokan harinya, Keigo langsung menemui editor dan meminta untuk menghentikan penulisan komik 34. Ia berkata bahwa si pelaku membaca karyanya dan merealisasikan hal tersebut di dunia nyata. Namun alih-alih berhenti, si editor mengusulkan agar Keigo hiatus saja untuk sementara. Dan di sebuah toko buku, Keigo yang tengah melihat-lihat bukunya pun dikejutkan oleh kehadiran Morozumi. Si pembunuh itu dengan marah menanyakan alasan mengapa Keigo hiatus. Keigo pun mengaku telah menceritakan semuanya pada polisi. Namun Morozumi yang tak terima, mengatakan bahwa Keigo pun sama dengan dirinya. Ia mengatakan Keigo pun sebenarnya tengah asyik membunuh orang-orang di dalam buku. Dan ia pun menikmati pembunuhan di dunia nyata. Morozumi meminta agar setidaknya mereka melakukan satu pembunuhan terakhir untuk episode terakhirnya. Sementara itu, polisi menemukan identitas Morozumi yang ternyata pernah bekerja di sebuah perusahaan kargo. Tak butuh waktu lama, polisi pun mendatangi perusahaan tersebut dan mendapatkan alamat si pembunuh itu. Polisi pun mendatangi kediaman Morozumi dan disambut oleh ibunya. Sang ibu mengatakan bahwa sudah 10 tahun ia tak bertemu lagi dengan putranya. Ia berkata bahwa sejak kecil kaki Morozumi itu pincang dan selalu terlilit hutang. Para polisi yang curiga dengan keterangan itu, meminta diperlihatkan foto Morozumi. Dan ternyata, foto Morozumi itu sangat berbeda dengan orang yang mereka cari. Di hari lainnya, Morozumi lagi-lagi kedapatan tengah mengintai sebuah keluarga dari balik pagar. Ia pun masuk dengan niat melancarkan aksinya. Dan lagi-lagi pembantaian sadis pun terjadi. Sementara itu polisi pun menyadari bahwa identitas Morozumi adalah identitas palsu. Morozumi yang asli ternyata menjual identitasnya untuk meminjam uang. Dengan kata lain, tak ada yang tahu siapa sebenarnya identitas asli si pembunuh berantai tersebut. Di saat tengah memikirkan kasus itu, Seida tiba-tiba menyadari sesuatu dari foto TKP ditemukannya mobil keluarga Hara. Ia pun mendatangi Keigo dan menanyakan alasan Keigo memilih desa Kugo untuk menjadi latar ceritanya. Keigo pun menjelaskan bahwa ia melakukan riset tentang desa Kugo yang terdapat sebuah komunitas aneh. Komunitas itu menganut kepercayaan bahwa keluarga yang bahagia adalah keluarga yang beranggotakan 4 orang. Jadi, terkadang anak-anak yang terlahir lebih dari kuota keluarga tersebut kerap kali diasingkan dan tak terdaftar dalam akte kelahiran. Seida pun mencurigai bahwa si pembunuh mungkin berasal dari daerah tersebut. Dan pembunuhan itu mungkin terkait oleh dendam masa lalunya. Seida pun meminjam dokumen riset itu kemudian pamit. Dalam perjalanan pulang, atasannya menghubungi untuk mengabari soal pembunuhan yang baru saja terjadi dan menyuruhnya segera ke TKP. Saat Seida tengah menjelaskan tentang desa Kugo, tiba-tiba ia mendengar suara Morozumi dari atas jembatan. Saat ia menoleh, tiba-tiba di hadapannya muncul Henmi Atsushi yang langsung menusuknya dengan pisau. Meski berusaha untuk melawan, akhirnya Seida harus tewas karena parahnya luka yang ia alami. Esoknya, kepolisian pun gempar atas kematian Seida dan bersiap meringkus Henmi. Di upacara pemakaman Seida, Keigo pun hadir untuk memberi penghormatan terakhir. Keigo merasa bersalah atas kematian Seida. Namun sang atasan mengatakan bahwa Seida bukanlah tipe yang akan menyalahkan orang lain. Ia pun menyemangati Keigo untuk melanjutkan komiknya karena Seida sebenarnya sangat menantikannya. Mendengar hal itu, Keigo pun mengumpulkan tekadnya untuk menyelesaikan seri terakhir dari komiknya. Akhirnya karya itu rampung dan diserahkan pada sang editor. Sementara si pembunuh pun tampak membaca seri terakhir dari komik tersebut. Dalam komik itu diceritakan bahwa si pembunuh memutuskan untuk membunuh keluarga si mangaka. Kepolisian juga menerima cetakan komik tersebut.
Atasan Seida meminta izin kepada kepala kepolisian untuk menjadikan cerita tersebut sebagai umpan untuk menangkap pelaku. Di kediaman keluarga Keigo, kepolisian pun bersiap-siap memberikan perlindungan kepada setiap anggota keluarga, kalau-kalau si pembunuh benar-benar datang sesuai cerita. Saat tengah bersiap, tiba-tiba Keigo dihubungi oleh si pembunuh. Ia mengatakan bahwa walaupun keluarga Keigo berjumlah 4 orang, namun ia tahu bahwa itu bukan keluarga aslinya. Ibu Keigo merupakan ibu tiri dari pernikahan kedua ayahnya, dan saudarinya pun demikian. Jadi, daripada membunuh mereka, si pembunuh lebih memilih untuk mengincar keluarga Keigo yang asli saja. Seketika Keigo teringat akan istrinya yang ia tinggal sendiri di apartemen. Ia pun langsung menghubungi Natsumi dan bertanya apakah keluarga mereka berjumlah 4 orang. Natsumi pun mengiyakan karena ia sebenarnya tengah mengandung anak kembar. Yang artinya, termasuk Keigo, mereka akan jadi keluarga yang berjumlah 4 orang. Keigo pun buru-buru kembali ke apartemennya. Namun begitu sampai di depan lobi, si pembunuh tiba-tiba muncul dan menusuk tangannya. Tanpa ampun, pria itu terus melukai Keigo yang berteriak kesakitan. Setibanya di apartemen, Natsumi terkejut mendapati si pembunuh yang tengah menyeret suaminya yang terluka parah. Si pembunuh pun sangat terpesona begitu memasuki ruang kerja Keigo. Ia pun buru-buru menyuruh Keigo untuk menyalakan tab gambarnya. Keigo yang terlatih-tatih meminta Natsumi untuk segera kabur sementara ia mengalihkan perhatian si pembunuh, namun pria keji itu telah mendengarnya. Ia pun menusuk kaki Natsumi agar tak bisa kabur. Si pembunuh mengatakan bahwa Keigo terlalu berlebihan dan tak memahaminya. Ia berkata Keigo harusnya berterima kasih kepadanya yang telah berkontribusi untuk karya Keigo. Keigo pun mengaku salah dan meminta si pembunuh langsung membunuhnya terlebih dulu sesuai cerita. Keigo ingin si pembunuh melakukannya karena itu adalah karya mereka berdua. Saat si pembunuh bersiap menusuknya, tangannya gemetar yang menyebabkan pisau di genggamannya terjatuh. Sontak Keigo pun langsung merebut pisau itu dan berbalik menusuk si pembunuh. Mereka pun terlibat pergumulan dan Keigo berhasil melukai kedua pipi si pembunuh berantai tersebut. Sementara itu, polisi pun dalam perjalanan menuju ke apartemen Keigo. Saat si pembunuh telah sekarat, polisi pun masuk dan membujuk Keigo untuk menghentikan aksinya. Namun, Keigo yang telah gelap mata pun berniat untuk menghabisi si pembunuh itu. Alhasil polisi pun terpaksa melepaskan tembakan yang menyebabkan Keigo ambruk di atas tubuh pembunuh yang telah hilang kesadaran tersebut. Singkat cerita waktu pun berlalu. Tampak si pembunuh berantai itu tengah menghadiri persidangan. Di waktu yang sama, Keigo pun ternyata selamat dan menjalani perawatan di rumah sakit. Di persidangan, ditemukan fakta bahwa si pembunuh terlahir dari keluarga komunitas dari desa Kugo. Dan sejak lahir ia tak pernah didaftarkan sertifikat kelahiran. Karena itulah selama ini ia hidup dengan membeli identitas orang lain dan menggunakan identitas orang tersebut. Hal itu menjelaskan dendamnya pada keluarga bahagia yang berjumlah 4, karena baginya kepercayaan itu yang menyebabkan dirinya terbuang. Ia pun mengakui bahwa ia yang menyuruh Henmi membunuh Seida karena baginya, dalam menyelesaikan karya, biasanya orang membutuhkan asisten. Terakhir, hakim menanyakan padanya sebagai apa ia berhak menghakimi para korban. Namun ia justru balik bertanya, dan film pun usai. Ending yang dramatis sekali kan? Berawal dari keegoisan si komikus yang ingin hits, ia pun menghalalkan cara dengan menyembunyikan kesaksian yang menyebabkan terjadinya serangkaian tragedi. Oke, cukup sekian dengan pembahasan kali ini. Jika kalian suka dengan pembahasan ini, silahkan like dan jika kalian punya request film yang ingin dibahas, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye.